Karena kebanyakan dari artikel ya, nggak usah jurnal, artikel yang gue baca di sosial media atau di online gitu, itu kebanyakan mereka membahas atau membesar-besarkan kelompok mereka sendiri gitu kan. Pesan bokap sih, apapun yang gue lakuin, pesennya tuh satu. Apa tuh? Hati-hati. Itu tetap hati-hati. Kalau pesan bokap gue malah justru ke gue cuma satu. Samsu refill. Gue gak pernah dipesenin bokap gue. Pesen kalau mau ke warung. Iya, pesenin gue dong mau. Titip. Yap, di Rokes kali ini gue kedatangan bintang tamu yang anak muda, badannya gede banget aja. Dia rajin olahraga, aktif di media sosial, dan yang paling gue suka tuh anak muda yang peduli sama politik di Indonesia, terutama di Indonesia ya, khususnya di Indonesia, karena menurut gue politik dan anak muda itu udah jadi satu kesinambungan, udah satu menurut gue apa sih kesinambungan dan saling bersinggungan lah, karena anak muda sekarang tuh wajib banget melek politik. Jangan sampai anak muda cuma taunya joget-joget di TikTok atau apa segala macam. Ya itu nggak salah sih, cuma tetap harus memperhatikan politik di Indonesia sampai sejauh mana supaya kita nanti ke depannya nggak salah langkah. Oke, kita langsung sambut aja Amrul. Siap. Dulu. Siap, thank you, Bre. Gimana kabar? Syukur doang kayaknya. Baik. So far so good ya? Aman. So far so good. Gini nih, nah ini gue nyari kain sebenarnya. Amrul, gimana nih? Gue manggil lo Rul, Amrul aja. Amrul aja. Amrul Haq ya. Gue taunya Amrul Haq sih. Ya, nama gue Amrul Haq. Oh, Amrul Haq. Emang bukan nama panggung. Nama gue nama asli. Oh, soalnya kan lo aktif di politik. Gue pikir nama panggung gitu kan. Coba cek. Ya, masih Masuk kan? Nah, masuk. Berarti kegiatan lo sebelum terjun berpolitik tuh ngapain sih sebenarnya? Sambil gue tutup ya. Siap. Sebelum terjun ke politik. Sebenarnya terjun ke politik atau gimana sih? Kalau pertanyaan itu, dari dulu gue udah di politik, Bre. Bukan dari dulu banget sih. Oke. Dari zaman gue SMP, itu gue demen nonton berita. Lo hobi? Di saat teman-teman seumuran itu nontonnya ya mungkin masih kartun gitu. Gue udah rebutan remote buat nonton berita. Oh, berarti lo seantusias itu ya sama up to date. Tuh kan, gue lupa. Sebentar, hold. Nggak apa-apa, natural aja. Ini nggak bakal gue cut juga. Bring the beat back to the way of a way back to the edge of the suffering. The day I used to slack. Berarti lu seantusias itu ya sama dunia politik ya dari SMP ya? SMP. Kenapa? Di saat anak-anak yang sebenarnya harusnya senang-senang sama film-film kartun dan sebagainya. Karena menurut gue politik itu Sambil gue cukur. aman. Ini atasnya udah agak panjang, Bre. Jadi diambil aja. Boleh. Menurut gue politik itu seru. Satu, kita hidup tidak bisa lepas dari keputusan politik, Bre. Harga beras, harga BBM itu adalah keputusan politik. Jadi kalau kita nggak peduli, ya pemerintah ya bakal ugal-ugalan. Oke, maksud gue. Berarti sebenarnya apapun yang kita lakukan di dunia ini, terutama di negara ini, berkesinambungan dengan politik. Betul, ya berarti kurang betul. lebih ya kayak gitu ya. Dan keputusan-keputusan itu kalau kita tidak minimal tahu atau awasin, itu bakal jadi bisa jadi bumerang juga buat kita sendiri ya. Betul. Sebagai rakyat ya.
Nah, Minimal peduli lah minimal peduli dengan dengan situasi yang betul, saat ini, dengan isu politik. isu politik. Nah, sampailah akhirnya lo kuliah di Di Universitas Jakarta namanya. Kampusnya di Unija di Pulau Mas itu. Oke, itu di jurusan FISIP, Ilmu politik. ilmu politik. Ilmu politik. FISIP berarti? Beda. FISIP. FISIP bener ya, FISIP ya. Berarti emang udah seniat itu loh ya untuk menjadi politikus ya. Jangan politikus ya, agak kasar ya. Politisi mungkin. Oh iya, kalau politikus, Politik tikus itu- ya. Polinya kan ada kata poli, ada kata tikus ya. Oke. Jadi ini agak sensitif sama pejabat kalau dibilang politikus mereka nggak mau. Oh iya bener. Oh beneran tapi itu. Ya ada giumnya nggak enak didengar bre. Oh Lebih enak baik. politisi gitu. Oke baik. Berarti kata politikus itu sebenarnya kurang enak didengar ya. Politisi ya. Politisi Berarti masih seantusias itu lo menjadi tertarik dengan dunia politik ya. Betul. Emang Gue SD itu bre, SD kelas 3 itu hafal undang-undang dasar. Lu tahu yang pembukaan yang alinea keempat yang banyak itu? Aha. Itu gue hafal. Sampai besoknya itu ketahuan guru, hafal undang-undang dasar, besoknya disuruh ini. Apa? Upacara itu. Suruh baca. bacain undang-undang tanpa teks. Gila. serius loh Mas Iya, gitu ya. serius. Kelas 3 apa kelas 4 gitu. Tapi ini menurun dari orang tua kah? Atau memang lu biasanya kan ya kalau lu dengar cerita lu tadi anak-anak sosial lu waktu itu nonton kartun sedangkan lu rebutan remote untuk nonton politik, ini nurun dari orang tua yang memang ada kaitannya dengan politik atau memang inisiatif lu sendiri yang memang tertarik gitu? Justru orang tua gue Tidak. semuanya nggak ada yang terlibat di politik ya. Maksudnya kan ada anak muda yang aktif politik, tapi Ternyata, bapaknya emang anggota atau pengurus partai lah minimal. Gue nggak ada sama sekali. Lu nggak ada basic di sana keluarga ya sama sekali ya? Bahkan nyokap gue tuh nggak tahu kalau gue tuh kuliah ngambilnya ilmu politik. Ditanya sama tetangganya, anaknya kuliah ngambil apa bu? Ngambil hukum, dia pengen jadi Hotman Paris kan. Saking nggak taunya. Nggak tahu perbedaan politik dan hukum ya? Iya. Beda kan ya sebenarnya? Banget, aspeknya juga beda. Aspeknya beda ya. Karena politik itu tentang kebijakan, kalau hukum tentang peraturan ya. Peraturan. Lebih ke power. Power abuse Gue nggak ngomong. ya tentang peraturan, penegakan peraturan Kebijakan kayak gitu publik. ya. Banyak lah, banyak aspek. Berarti sampailah perjalanan lo di kuliah di FISIP. Fisip. Dari situ lo mulai menekuni lebih dalam lagi berarti ya. Semester pertama kedua masih jadi kupu-kupu bre. Semester 3 nih mulai digas ngeng nih. Oke. Semester 3 ikut-ikut himpunan. Itu ada namanya Himpunan Mahasiswa Ilmu Politik Indonesia. Induknya tuh Himapol Indo. Himapol Indo. Nah, kampus gue belum ada Himapol kampusnya. Jadi kayak perwakilan kampus tuh harus ada himpunannya gitu. Kita, gue salah satu dari beberapa pendiri. Jadi kayak, yuk bikin yuk hima politik di kampus gitu. Bikin, terus kayak selang 2 bulan ada kongres di Surabaya. Nah, gue ikut ke sana. Jadi di situ Himapol kampus dikukuhkan menjadi anggota Himapol Indonesia. Berarti lo secara tidak langsung perwakilan dari universitas lo Betul. untuk mewakili Himapol di Indonesia. Jadi di situ dikukuhkan Himapol kampus kita bagian dari Himapol Indo. Oke, sebentar tahan dulu. Gua ada yang kelupaan lagi. Biasa. Itu kan nabrak lagi. Berapa kali nabrak ini gua. Seru ini. Tapi gue banyak lupanya. Ya maklum lah, namanya udah usia ya kan. Saking lebih ke tertarik banget. Jadi gue sampai lupa apa yang harus gue lakuin gitu. Latihnya masih aman. Jadi sampai ke pengukuhan itu. Di Surabaya. Dari situ mulai bener-bener terjun menggeliat lah ya. Dari situ setahun jadi sekretaris. Ini sambil gue potong sorry ya. Ya. Oke. Setahun jadi sekretaris Hima. Tahun depannya itu ada Himpunan mahasiswa. Tahun depannya itu ada pemilihan ketua BEM. Oke. Fakultas tapi. Oke.
Bukan BEM perwakilan universitas Univ ya, bukan, baru ini fakultas. perwakilan fakultas ya. Oke. Fisip, BEM Fisip. Singkat cerita, ya dinamika politik kampus lah ya. Jadi kayak gue ada satu temen di satu kelas yang kurang suka sama nih anak gitu. Terus tiba-tiba dapat info kalau anak ini bakal maju nyalonin. Oke. Itu H-2 waktu pencalonan, gue ngurusin berkasnya. Gue nelfon temen, anak-anak, tolong beresin berkas-berkas persyaratan, gue daftar besok. Oh, Itu dadakan loh. tadinya H-2. lo nggak ada minat Enggak. untuk masuk ke BEM itu ya? Pemilihan BEM itu enggak. Pemilihan BEM. Sampai akhirnya lo denger satu nama yang menurut lo kurang mungkin Iya, kurang iya. kompeten untuk ngomongin politik, tapi kok anak ini maju gitu mungkin Betul, gitu ya. betul. Akhirnya lo masuk deh tuh. Masuk. Mulai terjun ya. Ya, ikut Fokus. pemilihan, terus kayak ya nyari-nyari dukungan. Mm-mm. Sampai Ada debat-debatnya gitu, Bre. oh ada bener-bener debat kayak kandidat gitu. debat kandidat. Iya, tiga calon. Itu kan di ini doang kan, padahal di fakultas, doang kan. Di fakultas. Sampai debat calon juga. Ada debat kandidat. Gue baru tahu soalnya jujur gue dulu kuliah juga nggak begitu. Aktif. Gue bodo amat sih. Yang penting bokap seneng, nyokap seneng, udah kuliah juga jarang. Kubu-kubu gitu. Kubu-kubu, bukan kubu-kubu lagi. Kuliah pulang, mending itu gue nggak pernah sama sekali kuliah. Kadang-kadang kalau mau kuliah, terus sampai akhirnya terpilih lah lu. Suaranya gue unggul 100 berapa gitu dari sekian. Kalau gue sih yakin lo terpilih karena ngelihat background lo yang sekarang ya, se-expert itu menurut gue ya untuk ya gue kurang begitu paham tentang politik untuk usia lo, tapi yang gue lihat di lo tuh se-expert itu gitu kan. Mulai tuh perjalanan politik lo mulai menggeliat lo ya. Lebih menggeliat lagi kan, udah punya power nih ceritanya kan, ketua BEM. Awalnya mulus-mulus aja nih, Bre. Tapi itu 2020 ya. Terus jelang pelantikan, COVID coy. Oh, nabrak COVID itu Maret 2020 apa 21 gitu, COVID tuh. 2020 kan salah. 2020 Maret. Iya, Maret. Programnya berantakan dong. Kita mau ngadain program offline juga nggak bisa. Akhirnya ya banyak program yang online. Waktu itu kan lagi booming-boomingnya Zoom kan. Tapi tetap terrealisasi. Terrealisasi cuma Nggak maksimal. Oke. karena kondisinya. Kebanyakan sih webinar diskusi publik gitu sih. Terus sampai akhirnya selesai semua COVID, mulai tuh. Selesai COVID, gue sebelum periodenya mau habis, Bre, akhir-akhir masa periode, itu ada kepikiran pengen bikin media nih. Nah, itu dia. Ya baru gue mau masuk ke situ. Nah, waktu itu kan kepikiran pengen bikin lembaga pers mahasiswa kan, LPM kan. Oke, tahu gue. Nah, karena birokrasi kampus yang menurut gue ribet, sama kepentok masa jabatan gue mau habis. Oke. Akhirnya bikinlah satu platform. Dulu tuh pengen kepikiran namanya tuh orasi.id gitu. Wah, itu kayaknya keras banget kalau orasi.id. Oke. Orasi kan kesannya kayak anak-anak demo gitu kan. Menyuarakan banget lah aspirasi, nggak peduli apapun itu kalau orasi. Oke, Kayak terus gue cek di Google nih orasi.id belum ada yang beli nih domainnya nih kayak. Tapi dipikir-pikir kok mainstream juga dan keras gitu kan. Orang dengernya kayak apa sih ini media? Akhirnya gue waktu itu ngojol, Bre. ngojol apa? Gue ngojol. Driver ojek. Serius? Serius. Sampai ke driver ojek? Nah, maksudnya waktu itu, waktu COVID itu sempat gue ngojol. Oh, serius lu sampai ke situ? Beneran? Beneran. Gue nggak yakin banget soalnya muka kayak lu gitu. Poin ini serius. Ya ini ya. Gue 2 jaket gue pakai. Oh iya. Gojek sama Maxim. Itu Boleh tujuannya nyebut apa? merek nggak sih? Boleh, nggak apa-apa. Gojek sama Maxim. Itu tujuannya kenapa? Enggak, karena jobless kan waktu itu. Oke. COVID kan. Terus kayak Survival ya, life. Gojek. Gojek gue, Bre. Nongkrongnya kalau siang di
Jalan Prof Satrio itu depan ITC Kuningan kan ada flyover. Oke, tahu. Di bawahnya itu dulu masih liar tuh. Oke, Gojek-gojek boleh pada, mangkal ya. Mangkal di situ sekarang ditertibin kayaknya. Gue suka bengong di situ. Apa ya namanya ya? Masa orasi ID? Oh, lu sambil melakukan kegiatan Iya. nyari nafkah itu ngojek, Nyari ngojol nafkah. gitu ya, Lebih ngojol. gabut aja sih itu. Ngojol sambil mikirin nama yang cocok untuk pembahasan yang nanti Media. lu media yang bakal lo up ini ya, bakal lo seriusin. Terus Terus akhirnya pas gue lagi nyetir gini, akun gue kebanyakan dapatnya GoFood coy, jadi Oke. jarang bawa orang kan. oke. Jadi kayak lagi ngantor GoFood, kepikiran nih apa gelitik politik bre. Akhirnya lahirlah nama itu dari jok motor Dari jok motor sama makanan yang lo bawa, dan di bawah flyover itu jadi saksi. jadi muncul gelitik politik nih. Kalau buat lo orang tuh ngelakuin kegiatan apapun tuh, ya maksudnya inspirasi itu datang nggak Datang dari cuma mana aja. nggak cuma harus lo baca buku atau apa, mungkin dari kegiatan yang lo lakuin itu ternyata dapat inspirasi Sepakat. yang sampai sekarang ya. Sampai sekarang Mas. Gelitik politik. Nah, bahas tentang gelitik politik nih. Itu gelitik politik tuh maksudnya apa? Lu ingin menyindir pemerintah kah? Atau sebenarnya lu ada di pihak yang netral yang menjadi media antara rakyat dengan pemerintah? Gelitik politik ini adalah media alternatif Oke. yang khusus membahas politik bre, terutama politik dalam negeri kan. Oke. Jadi banyak media yang mainstream Mm-mm. dan bahasanya tuh kaku. Oke, paham. Ya, lu baca berita politik di Tempo, di CNN, Bahasanya bahasanya ya baku. oke. Gelitik politik itu mencampur antara jurnalisme fakta dengan jurnalisme tawa gitu. Oke. Jadi beritanya tetap substansinya tetap ada, tapi bahasanya dibikin kayak orang ngobrol Senatural sama. mungkin. Mm-mm. Bukan senatural mungkin, dibikin enteng kayak orang ngobrol di warung kopi, bre. Coba baca aja beberapa artikelnya. Oke. Jadi segmen kita tuh ada banyak ya. Ngompol tuh ngomongin politik. Ada tapol, berita politik. Nah, kalau tapol ini tulisannya masih formal. Yang ngompol ini yang udah ngereceh nih. Oke, baik. Ngompol, tapol, ada ngompas. Ngompas tuh ngomongin pasal, hukum. Ada ngiklan tuh buat orang yang bang posting dong. Ada curpol. Curpol tuh curhat politik. Kalau lo ada unek-unek nih ngirim tulisan ke gue, nanti gue naikin. Itu curpol. Oke, baik. Banyak segmennya. Oke. Termasuk podcast juga. Nah, kita bahas nih satu-satu. Berarti pertama ngobrolin politik. Ngomongin politik. Berarti yang diomongin itu tentang seputar politik yang terjadi saat ini kah? Betul. Atau pas masa lampau? Berarti yang lagi hype berarti ya? Yang lagi hype kita tulis, kita ambil dari beberapa sumber media. Jurnal. Kemudian kita rangkum, ditulis dengan gaya bahasa kita. Dan oke. Tetap tidak melanggar kode etik jurnalistik, tapi pesannya tetap nyampe gitu. Oke. Dan itu semua lu yang lakuin? Ada tim. Lo dan tim? Dan tim. Oke. Jadi tujuan lo bikin segmen ngompol ini supaya orang-orang yang nggak mungkin ya kayak gue deh, orang-orang yang tidak expert di bidang politik itu sedikit ya gitu ya, bisa paham tentang apa sih politik itu gitu ya. Target kita tuh anak muda ya. Jadi bagaimana caranya agar orang tuh minimal baca itu artikel. Kita judulnya aja udah nyeleneh, bro. Ngompol soalnya kan. Enggak, judul artikelnya aja kita kadang nyeleneh. Apa tuh? Contohnya? Contohnya kayak, aduh lupa lagi artikelnya banyak, ada dicek di websitenya. Oke. Jadi judul artikel yang seformal itu diplesetin, tapi tetap orang tuh minimal dengan baca judul orang tuh bikin penasaran, bro. Oke. Bukan clickbait ya, kalau clickbait kan nggak nyambung dengan judul dengan isi. membesar-besarkan judul kan. Kalau ini nggak, judulnya tetap itu, tapi diplesetin dan orang bikin penasaran. Setidaknya orang tuh kayak
iya artikel apa sih ini? Gitu. Akhirnya baca. Sampai sejauh ini banyak ya, lumayan ya. Gue lihat yang ngikutin sama yang ini lu lumayan banyak ya. Lumayan. Anak muda sekarang. Terus ke segmen keduanya tuh apa tuh tadi? Ngompol, tapol, hampir mirip sih. Tapol berita formal. Oh, Jadi bahasa yang dengan kaku bahasa yang kaku, dengan bahasa politik Bahasa banget lah. politik. Habis itu segmen-segmen yang lain ya menyesuaikan lah ya. Menyesuaikan. Nah, apa trigger lo sampai buat begitu? Padahal kan secara usia ya mungkin ya gue lihat lu masih muda banget dan ya ngapain juga sih ngurusin politik gitu kan, mendingan lu ngurusin hal-hal yang bisa menghasilkan duit dengan dari bentuk tubuh lo yang proporsional keker begini. Kayaknya lu lebih cocok jadi selebgram motivasi motivasi kesehatan kayaknya. Bisa kali mungkin jadi selebgram politik. Emang ada tuh selebgram politik? Enggak, bukan selebgram politik, lebih ke ya yang suka ngomongin politik. Apa motivasi lo kayak gitu? Motivasi gue ke literasi politik sebenarnya. Jadi balik lagi ya, maksudnya untuk membangkitkan anak muda peduli dengan isu politik tuh ya menurut gue ini salah satu jalannya gitu. Memberikan informasi yang anak muda banget gitu. Jadi anak muda tertarik ya. Karena kebanyakan dari nggak usah anak muda deh, gue deh yang udah anak muda banget gitu kan. Aku ngaku nih. Gue yang udah anak muda banget gitu kan, mau bahas atau mau baca gitu tentang politik kayak menurut gue Iya. paling gitu lagi lah gitu, maksud gue gitu kan. Dengan bahasa yang hiperbola yang membesarkan suatu kelompok politik ya gitu. Lu dengar kata politik aja udah ini banget kan, kayak kesannya kayak apa sih gitu. Iya udah malas gitu. Udah malas karena kebanyakan dari artikel lah, nggak usah jurnal, artikel yang gue baca di sosial media atau di online gitu, itu kebanyakan mereka membahas atau membesar-besarkan kelompok mereka sendiri gitu kan, tanpa memperdulikan aspek netralnya. Betul. Itu kan. Jatuhnya di politik di Indonesia yang selama ini gue baca akhirnya cuma saling menjatuhkan. Betul. Ya memang satu sisi media jadi alat propaganda sih, tapi balik lagi tujuan gue bukan itu. Lu tetap tujuannya berada di pihak yang edukasi politik di tengah ya, berarti ada yang di tengah ya. Tetap netral. Sampai berjalan sampai saat ini masih ada ya berarti? Kita lahir tuh 2020 sampai sekarang mau 5 tahun. Sudah mau 5 tahun. 10 November 2020 awalnya tuh kita 10 November Hari Pahlawan ya? Iya. Awalnya gue tuh iseng karena abis kepikiran nama gelitik politik itu, gue besoknya ngubungin temen gue anggota DPRD di Surabaya di Jawa Timur, DPRD Jawa Timur. Gus, assalamualaikum. Ini nih saya punya platform nih kecil-kecilan namanya Gelitik Politik. Besok yuk kita podcast. Oh iya, tentang apa? Karena 10 November kan Hari Pahlawan kan. Baik. Terus ternyata memang secara sejarah itu ada korelasinya dengan Hari Santri. Karena ada gerakan pejuang buat ke Surabaya gitu loh. Iya, santri ya waktu itu. Jadi kan beliau kan santri banget nih, Gus kan. Jadi interviewnya by Zoom, di screen record, videonya kita masukin ke YouTube, suaranya kita download, masukin ke Spotify, bre. Oh, jadi lo main dua platform supaya ketika orang tidak sempat nonton YouTube, minimal dengerin sambil di mobil gitu. Betul. Ya. Itu 10 November awal mula kita podcast, makanya dideklarasikan buat hari lahirnya kita gitu. Bertepatan dengan Hari Pahlawan. Desembernya, bre, Desember 2020, itu Kabupaten Bekasi ngadain festival Wirausaha Pemuda se-Kabupaten Bekasi. Gue iseng daftar, karena kan tujuan gue waktu itu cuma punya podcast doang kan, belum punya website kan. Ikut daftar, ikut pitching, bikin PPT segala macem. Hah? Sampai bikin PPT tuh? Iya, bikin PPT.
wirausaha kamu itu apa? Apa kategorinya tuh ada wirausaha yang sudah jadi, Oke. ada yang masih ide, Oke. ada yang masih konsep. Berbentuk konsep. Oke. Nah, gue masuk kategori yang pemula masih konsep. Oke. Gue bikin PPT-nya segala macem, visi misinya mau ngapain ke depannya. Akhirnya gue masuk 5 besar apa 10 besar gitu dari sekian puluh peserta Yang yang lolos dari tahap mereka ya. tahap mereka dan akhirnya ikut sesi penilaian langsung dengan juri di hotel di kawasan Cikarang gitu. Oke. Akhirnya gue presentasi segala macem. Alhamdulillah juara 3 bre. Oh, di yang kandidat yang lainnya nggak ada yang membahas politik sama sekali gitu. Spesifik ngomongin media nggak ada, apalagi ngomongin politik nggak ada. Mereka kebanyakan coffee shop gitu. Oke, UMKM biasa lah ya. Yang ada ya yang mainstream Yang terlihat lah ya. Jadi gue tuh ada satu panelis, beliau bilangnya si dosen ya kayak kamu tuh lagi mimpi ya. Oke. Emang dibilang bangun media itu setahun 2 tahun. Oh, lu dipatahin Gue seperti itu? dipatahin kayak gitu. Oke. Gue santai banget, gue jawab. Bapak, bayi lahir nggak ada yang bisa langsung lari. Langsung gitu. itu harusnya kena banget sih, apalagi dengan embel-embel titel dia sebagai dosen ya. Justru dia di awal itu kayak, saya ini dosen ilmu sosial, dosen fisip lah, nggak spesifik ngomongin dosen apa. Kami ini lagi mimpi, bikin media itu nggak setahun 2 tahun. Ya. Terus gue kan pernah dengar ceritanya Christian Sugiono, Pak. Oke. Jadi Christian Sugiono tuh pernah bikin media namanya malesbanget.com. Mungkin lo pernah Oh, dengar? tahu, pernah. Males banget tuh. MBDC. Heeh. Iya, MBDC. Itu Christian Sugiono bikin MBDC itu tahun 2001 apa tahun berapa? Tapi bener-bener dia jadiin media resmi yang berbadan hukum sampai bikin media yang beneran itu selang 7 tahun setelahnya. MBDC itu nggak brojol langsung ada gitu. Oke, berproses ya. Oke. Gue ngomong itu di depan panelis kan. Panelis. Saya terinspirasi dengan Christian Sugiono. Bapak bayi lahir nggak ada yang bisa langsung lari. Gue gitu. Itu jelek banget sih itu. Apalagi embel-embel dosen politik lagi kan. Terus akhirnya nanya lagi, kamu umur berapa sekarang? Waktu itu masih berapa ya? 24 atau berapa? Sekarang juga kayaknya masih 24 nih. Oke, terus Berarti berapa tahun kamu bisa gedein ini? Ya mungkin 4-5 tahun ke depan. Ya udah katanya. Akhirnya kayak lulu gitu bre. Juara 3, hadiahnya 3 juta. Nggak pikir panjang, gue langsung beli domain itu. dan dari ketiga pemenang ini cuma lo doang ya yang yang majuin bisnis di luar mainstream, anti mainstream. Bisa jadi. Karena kalau nggak salah juara pertama itu coffee shop, yang kedua kayak jualan kerajinan tangan dari kayu gitu Oh, handcraft. Iya kayak gitu. Nah gue adalah orang yang dengan mimpi yang aneh jadi juara 3. Karena ya balik lagi, dilihat dari usia lo 24 tahun, ya wajar kalau misalkan dia yang dosen mungkin dia juga pernah berbuat hal yang sama tapi tidak berhasil. Bisa jadi. Nah akhirnya dia akan menanyakan hal yang sama gitu kan sama lo, dan ternyata itu mungkin jadi acuan buat lo ya, motivasi buat lo buat ngebuktiin sama si orang ini bahwa gue akan bisa lebih dari apa yang lo pikirin gitu kan. Betul. Masalahnya ini soal waktu doang. Iya, benar. Sampai gelitik politik mulai merambah ke bener-bener terjun ke, kayak gue lihat lu beberapa kali di sosial media lu ke istana. Ke istana sih itu agenda lain ya. Oh, beda Cuma beberapa acara di international conference. International conference yang kemarin ya? Iya, yang kemarin yang terakhir itu undangan atas nama media. Atas nama media. Itu ngebahas apa biasanya di international conference itu? Tergantung, yang terakhir tuh International Conference of Infrastructure. Jadi kayak ngomongin infrastruktur, kemudian yang datang kan ekspat-ekspat. Oke, iya gue lihat. Kontraktor gitu kan.
ini acaranya Kementerian Koordinator Pembangunan Kewilayahan ya apa? AHY itu. Oh, yang baru ya. Kemenko Infra. Kemenko Infrastruktur. Infra. Yang kantornya masih numpang ya? Gak tau ya di gedung mana ya? Di kantornya Pak Luhut katanya sih, katanya. Soalnya itu kan dibubarin kan Kemenko Marves. Kemenko Marves Pak Luhut itu dibubarin sama Prabowo. Emang iya tuh? Ini udah nggak ada lagi. Oh, setahu gue dapat kabar dia si ini ya masih numpang lah. Oke, akhirnya kita nggak bahas tentang Kemenko itu dah, karena khawatir kan terlalu jauh. Sampai yang gue pengen bahas itu tentang apa sih yang lo dapetin dari hal-hal yang lo lakuin ini? Pasti kan kerjaannya pasti capek banget gitu. Apalagi lo ketemu orang-orang politik yang notabene pasti akan ngebela benderanya sendiri gitu kan. Apa sih yang lo dapetin? So far sih gue bisa tahu ya, maksudnya dapur-dapur orang-orang di balik media, terus kemudian bagaimana mereka membuat sebuah isu, yang isu itu disebar masif. Sekarang kan lagi musim buzzer, Bre. Oke. Nah itu salah satu alat yang digunakan sih untuk, karena di politik itu dunia persepsi, mainan persepsi. Bagaimana persepsi seseorang yang kemudian dianggap tokoh, kemudian orang yang paling bersih, yang paling mengayomi, Diagung-agungkan. itu masalah persepsi. Oke. Kemudian bagaimana persepsi itu bisa didistribusikan dengan baik, dengan masif, akhirnya orang itu terbentuk citra yang seperti itu. Berarti secara tidak langsung sosok yang diagungkan itu sebenarnya dibentuk oleh media, Betul. ya kan? Nggak semua, nggak Iya, semua iya, ya. nggak semua. Saya nggak sebut nama ya, cuma Nggak sebut nama. prosesnya seperti itu. Secara tidak, berarti kayak misalkan lu bisa dong ngebentuk gua untuk jadi sosok yang wah ini orang gila yang ngerubah ruangan ini Bisa. jadi sebuah Bisa. Karena persepsi. Oke. Media politik itu persepsi. Semakin persepsi itu semakin disebar masif oleh banyak media, semakin diterima oleh masyarakat. Gitu. Karena nggak ada yang membandingin kan. Jadi nggak ada comparison Mas Hadi produknya. adalah orang baik, disebar media A sampai Z. Nggak ada yang nandingin, nggak ada yang nyangkal kan, kelar. Itu persepsinya. Oke, berarti menjadi pengaminan ya, menjadi sebuah amin. Secara tidak langsung. Itu prosesnya. Makanya kan ada namanya konsultan personal branding, konsultan komunikasi politik, ya tugasnya itu. Bukan hanya bikin draft, nanti Bapak ngomong di media seperti ini. Itu memang salah satu bagian tugas, tapi pas pemilu kan pasti ada poles-polesan citra gitu. Oke. Makanya masyarakat sekarang kan udah agak melek kan ya, wah ini mah pencitraan gitu. Tapi ada juga nggak sih yang menurut lo benar-benar melakukan hal tersebut dengan tulus dan niat baik untuk membangun, tapi dianggap sebuah pencitraan? Itu balik Menurut lagi persepsinya kuat apa enggak? Oke. Kalau misalkan persepsinya tidak kuat dan akhirnya orang itu kalah dengan orang yang membangun pencitraan dengan tujuan yang mungkin buruk mungkin ya. Itu mungkin nggak? Mungkin. Semuanya mungkin terjadi dalam politik, Bre. Kecuali membangun dengan orang yang sudah meninggal. Itu Nanyain ya. itu apa kata-kata yang ya kata-kata guyonannya anak politik lah. Semua hal bisa dilakukan. Kecuali membangunkan orang yang sudah meninggal ya. Itu nggak bisa. Itu Nah, kuasa Tuhan itu. Balik ke gelitik politik, berarti selama ini akhirnya lo bisa mengetahui dan memfilter ya bahwa Betul. hal-hal yang terjadi di Indonesia terutama di bidang politik itu sebenarnya something creation ya berarti. Iya, betul. Tidak semua ya. Ya. Kalau peristiwa kan itu kan Kejadian langsung. langsung. Dan tidak bisa dibentuk ya kalau peristiwa ya. Kalau misalkan kayak kampanye, itu agenda setting semua itu.
Soalnya gue kemarin ikut Oke, ngurusin tapi nggak apa-apa lu dibahas ini yang lu ikut agenda untuk tim pemenangan. tapi nggak nyebut apa. Iya, oke. Apa-apa. Lu sempet jadi apa ya? Tim pemenangan ya, konsultan tim pemenangan ya. Di antah berantah itu. Kalau disebut kota kayaknya nggak Jangan. terlalu spesifik. Nah, apa yang lo lakuin di situ? Gelitik politiknya kah yang bergerak atau lo sebagai personal? Gue melepas baju gelitik politik. Oke. Artinya gue sebagai personal Oke. ikut secara profesional Oke. dalam kerja-kerja tim pemenangan. Oh. Di situ sih waktu itu yang klien yang dihandle nggak too much banget pencitraannya, Bre. Jadi bener-bener natural. Berarti lo sampai ke konsultan politik ya berarti ya? Freelance gue. Freelance. Cabutan. Itu tujuannya apa sih konsultan politik tuh? Banyak tujuannya, goalsnya satu, memenangkan kandidat. Goalsnya satu, tujuannya banyak. Kebalik dong. Tujuannya itu kan Oh goals. iya. Goalsnya satu, Goalsnya memenangkan kandidat. Dengan banyak tujuan. dengan banyak cara. Oh, dengan banyak cara. Caranya banyak. Caranya banyak, goalsnya Goalsnya satu. satu. Oke, berarti gue salah. Itu tujuannya untuk memenangkan kandidat. Nah, selama lu berproses itu, boleh nggak sih dibahas kayak ada nggak sih black campaign? Sebenarnya black campaign itu ada nggak sih? Tidak bisa dipungkiri, tapi ada. Tidak Pasti bisa ada. dipungkiri, pasti ada ya. Pasti ada. Di negara manapun ya. Kita ngomongin Indonesia aja deh. Iya, oke, kita ngomongin di Indonesia. Soalnya studi luarnya gue kurang baca. Oke, di negara Indonesia tidak bisa dipungkiri Iya, pasti. hal tersebut ada ya. Ada. Dan tidak bisa dihilangkan lah ya. Karena tujuan untuk menjadi sebuah kepala daerah dan sebagainya itu memang banyak cara ya. Betul. Itu balik lagi yang gue bilang tadi. Di politik itu apapun dilakukan, kecuali membangunkan orang meninggal. Iya. Iya, oke. Bagaimanapun caranya dilakukan agar kandidat lu menang, tapi ya tetap dengan cara-cara yang baik. Oke, itu lebih ini ya, Lebih bijak, lebih wise ya. Karena kan nanti kan kita mendapat suara yang benar-benar dari masyarakat. Jadi nanti legitimasinya benar gitu. Jadi ketika ada sesuatu tidak ada hal yang buruk yang diungkit ya. Kalau misalkan Seminimal mungkin. Terus ke gelitik politik, berarti sejauh ini sampai saat ini lu masih menjalankan gelitik politik itu ya? Masih dengan tim yang terbatas sekarang, karena kan ada beberapa yang udah sibuk. Berarti berapa sih total tim lu gelitik politik? Waktu itu awal gerak tuh ada 6 apa 5 orang ya, 6. Sekarang yang aktif cuma ya ada 3-4 orang lah. 3 sampai 4 orang. Bagian riset, bagian nulis artikel, bagian Kalau desain. lu sendiri? Gue head of the head. Jadi semua konten itu harus melalui gue dulu. Oh, filterisasi. Quality control, CEO. Iya. Banyak nih, tanggung jawabnya banyak ya. Palu gada. Tanggung jawabnya banyak ya. Seberat itu buat jadi apa ya, founder sebuah platform ya. Kita bisa bilang platform ya. Platform politik supaya orang tahu tentang politik ya. Nah, ada nggak sih agenda-agenda yang dilakuin selain membahas tentang politik di gelitik politik ini? Agenda lain maksudnya service kali ya. Kita ada link untuk kolaborasi bahasa kita. Oke. Ada di website itu ada informasi dan kolaborasi. Jadi kita itu memberikan service satu yang basic itu publikasi press release. Jadi kalau mungkin ada pejabat yang bikin agenda segala macam, kita draft press release-nya, kemudian kita naikin ke gelitik politik dan media-media lain yang kerjasama dengan kita. Yang kedua ada analisis media dan monitoring. Itu kita tugasnya di situ ngerjain analisis data by media
ini misal lu jadi bupati nih. Amin, amin. Bupati terus lu pengen tahu nih media ngomongin lu gimana nih, sentimennya negatif apa positif, kita ngerjain itu. Sama yang terakhir manajemen isu. Tuh, untuk manajemen isu, jadi kayak yang kemarin itu kah? itu salah satunya. Oke. Apa lu mau personal branding, mau maju jadi caleg mungkin? Ya, amin, amin. Nanti kita handle. Kayaknya lo duluan nih mau jadi caleg nih. Gue lihat kedekatan dari beberapa parpol udah mulai aktif nih. Sampai beberapa kali gue doain ya, DM ya. Berapa kali, gue kapan nih diundang nih untuk pengukuhan jadi caleg. Karena yang gue lihat lo beberapa kali emang itu agenda atau lo memang datang ke sana dengan tujuan untuk membahas politiknya? Ya ngobrol santai aja, Bre. Ngobrol santai. Sebenarnya kan silaturahmi politik kan. Oh, bahasa halus. Bahasa bener, halus. Secara nggak langsung cari selah lah. Ada nggak nih slot nih? Ada. Nah, bahas tentang politik di Indonesia. Untuk menjadi sebuah kandidat di sebuah partai politik, apa benar ada mahar? Boleh nggak sih dibahas kayak gini? Boleh. Ya, Tapi gue jawabnya normatif. Ya, nih normatif ya. Sesuai dengan yang lo tahu dan sesuai dengan ya normatif lah ya. Kalau ngomongin mahar, itu ada salah satu partai gede. Dia bilang partai kita no mahar. Oke. Berarti kan kalau dia menyebutkan statement itu berarti selama ini ada yang melakukan praktek seperti itu dong. Oke. Gue nggak nyebut paham. merek kan, tapi orang kan mempersepsikan itu. Oh, berarti selama ini kalau pengen maju ada maharnya nih. Oke. Dan mahar itu yang akhirnya membuat si personal mau nggak mau harus membalikan apa yang telah dia keluarkan. Ya mungkin itu logika sederhana. Itu logika itu kemungkinan ya. Karena oke. Berarti berat juga ya untuk menjadi seorang politisi ya. Hampir gue bilang politikus kos ya. politik di Indonesia tuh paling mahal, Bre. Di Indonesia. Di Indonesia. Yang lo tahu secara paling karena kan lo bergerak di bidang itu paling mahal di Indonesia. Paling mahal, dan pemilu kemarin tuh banyak yang bilang dari teman-teman beberapa parpol juga pemilu yang paling brutal itu kemarin. Serius loh. Dalam artian paling brutal tuh kayak ini nih anggota ini habis sekian M gitu. Hah? Sampai dibahas? By data atau by obrolan aja, by warung obrolan kopi aja. aja. Cuma sefantastis itu angkanya. Nah, kalau seandainya nih gelitik politik yang sudah bergerak dari 2020 sampai 2025 ini ternyata ada investment atau investor yang orang politik. Dan mau nggak mau lo harus ngikutin cara berpolitik dia. Gimana menurut lo? Kalau memang dia tulus ingin membantu edukasi politik anak muda melalui platform gelitik politik, satu, dia harus buka baju parpolnya. Meskipun itu melekat ya. Harus melepas bajunya dulu, kemudian kita duduk secara profesional. Dan gue harus menjelaskan bahwa ini tujuan gue seperti ini. Tidak mau membawa embel-embel baju atau alma mater yang dia pakai ya. Bisa jadi. Tapi kan dunia politik itu kan dinamis. Di awal memang mungkin dia bisa deal. Nanti gue akan lepas semua ini dan identitas, dan seiring berjalannya waktu lama-lama mau nggak mau akhirnya lo akan mengikuti dengan apa yang jadi agenda dia gitu. Balik lagi, Bre. Balik lagi di kesepakatan awal. Kita harus tegas di awal. Harus memposisikan gelitik politik sebagai apa, beliau sebagai investor sebagai apa. Tapi berarti nggak menutup kemungkinan bahwa gelitik politik ini membuka peluang untuk investor walaupun dia seorang politisi. Ya, kita buka pintu. Tapi agar tujuannya tetap sama, kita harus mensamakan visi dulu di awal.
Karena jujur banget, gue juga ada segmen namanya segmen sosial. Segmen sosial itu gue nyukur sambil podcast kayak gini lah. Di biasanya. podcast lo ini? Nah, di podcast gue ini di segmen sosial. Jadi gue nyukur saudara-saudara kita yang tunawisma. Oke. Jadi gue memberikan platform gue YouTube untuk mereka bercerita. Karena mungkin kebanyakan dari mereka mau bercerita tapi bingung mau cerita kemana. Ujung-ujungannya mau nggak mau cerita sesama tunawisma yang tidak ada penyelesaian akhirnya. Nah akhirnya gue turun ke jalan, terus ngebuka media ini tujuannya untuk mereka bercerita kenapa mereka bisa jadi seperti ini. Terus apakah ada aksi nyata dari pemerintah, terutama dinas terkait untuk terjun langsung mendata dan sebagainya, dan apa sih yang sudah pemerintah lakukan kayak gitu. Nah, kebanyakan dari mereka yang berjanji akan mensejahterakan warganya itu akhirnya lost menurut gua, perspektif dari gua. Tapi kemarin gue sempat ngobrol tuh dari salah satu anggota DPRD yang mungkin bergerak di bidang sosial. Beliau menjelaskan gitu bahwa sebenarnya pemerintah daerah telah menggelontorkan dana untuk pensejahteraan tunawisma. Tapi dana tersebut akhirnya dikirimkan melalui alamat. Nah, yang jadi pertanyaan gua, kebanyakan tunawisma itu kan tidak memiliki Homeless. Berarti dananya apa sih ini? Gue lagi cerita juga. Ini iklan lagi, sialan. Perasaan udah wangi banget ini ruangan. Gak, emang dari tadi gue siang makan itu. Emang piaraan. Namanya Jeffrey. Jadi yang jadi pertanyaan gue selama ini tuh, kemana dananya ini mengalir gitu. Ini berarti podcast lu kayak investigasi nih. Investigasi sekaligus gue pengen jadi media perantara buat si tunawisma dengan pemerintah. Ntar dulu nih si Jeffrey, dia mau on friend. Jadi mungkin suatu saat gue akan ngundang salah satu perwakilan dari dinas terkait buat ngomongin ini. Nah, the point-nya adalah kebanyakan dari mereka yang sudah jadi akhirnya lupa. Betul. Gitu. Nah, menurut lo sebagai pengamat yang sudah bergerak di bidang politik, kalau seandainya itu terjadi sama gelitik politik yang notabene sudah diinvestkan uangnya, apa yang akan lo lakuin? Ini kan tidak akan menjadi media netral lagi. Ini sambil gue rapin atasnya, sorry ya. Media itu pasti ada keberpihakan. Keberpihakan pasti ada. Pasti ada. Oke. Yang penting adalah berpihak kepada siapa. Oke. Itu poinnya. Itu poinnya. Berpihak kepada masyarakat atau kepada investor. Nah, seandainya si investor ini menginginkan bahwa lo harus berpihak sama apa yang ya gue ngeluarin uang lo gitu. Sambil gue gue ngeluarin uang yang nggak sedikit loh. Tujuannya mau nggak mau lo harus berpihak sama kelompok gue, tanda kutip gitu. Gimana seandainya kayak gini? Seandainya itu terjadi ya? Iya, seandainya itu terjadi akhirnya. Harusnya pembicaraan itu udah ada di awal, Bre. Lo akan memutus pihak berarti? Bukan memutus pihak, artinya obrolan itu sudah ada di awal. Oke. Bukan berarti udah di tengah-tengah. Tiba-tiba berubah Tiba-tiba agenda berbalik arah. Oke. Ya mau nggak mau, berarti di klausul perjanjian itu harus ada itu. Oh, berarti lo bikin perjanjian tertulis tuh. Oh iya dong. Oke, Investasi profesional kan ya profesional. Kita profesional aja. berarti. Oke. Nah, berarti lu sampai ke istana-istana tuh ngapain itu? Itu undangan, ajak gua acara kan? acara apa? Pelantikannya Prabowo kan. Ya, Jadi gua- waktu habis dari DPR kan diarak ke istana. serah kirap terima. gitu ya. Kirap. Gue standing di sana. Sebagai media atau sebagai personal? Profesional, personal. Personal. Nggak ada slot lagi kalau ada ke istana, boleh gue. Aman nanti gue kabarin.
Istana nyukurin. negara apa istana boneka? Istana boneka. Kayak gue mau nyukurin boneka. Kan Bekasi banyak nih. Gue mau nyukurin itu rusa-rusa di istana. Di istana negara itu nggak ada, istana merdeka nggak ada. Di istana Bogor. Oh, Medan Merdeka nggak ada ya? Medan Merdeka Bisa ya? nggak ada bersih. Oh, Tapi kayaknya gue, lewat kayaknya ada ya. Enggak deh. Nggak Itu ada di ya? Bogor, di Bogor. di Bogor ya ada ya. Heeh. Steril banget kalau istana merdeka. Siapa tahu gue bisa nyukurin rusa-rusa itu kan. Mau cukur gaya apa dia? Mohawk. Nyukurin letkol udah ya? Udah. Letkol Teddy kayak boleh juga tuh kayaknya. Diundang khusus ya. Diundang khusus nyukurin letkol Teddy. Siapa tahu letkol Teddy nonton ini. Mau nyukurin sambil mau ngobrol, ayo boleh. Kalau diundang ke istana loh. Tapi sulit gak sih masuk istana itu? Oh, protokolnya Protokolernya? asli bre. Ngeceknya bener-bener double check. Oh, Korek aja nggak bisa masuk korek. Korek. Nggak bisa sebat. Serius? Serius. Bener-bener digeledah. Steril Karena banget ring berarti. satu kan. Sinyal aja diacak. Hah? Itu gue nguploadnya itu nanti. Di luar? Pas luar istana. Oh, Itu- gue pikir lu pas take upload. Enggak lah. Nah, lu kayak gitu upload, maksudnya lu foto seperti itu, apakah ada protokolnya juga? Oh, itu gue foto di istana udah diliatin pas pampres bre. Oh iya? Itu gue yang motoin sama temen gue kan gantian kayak udah tag aja yang banyak. Itu beneran diliatin. Sebenarnya nggak boleh atau boleh sih? Menurut lu, boleh, menurut lu? tapi ya pas pampres juga kan profesional kan. Takutnya kan kita di luar kendali tiba-tiba Oke. ngikutin intrusif ikutin kata hati tiba-tiba lari ke tengah-tengah kan nggak lucu kan. Oke. Oh. Itu bener-bener diliatin. Kayak nggak ada itu setengah menit gitu. Udah langsung disamperin. Oh, langsung di ini ya? Udah ditegur. Oh, langsung di notice ya? Sama pas pampres, berarti sulit itu ya? Seketat itu. Sampai foto aja susah ya? Yang paling gampang yang diundang parpol paling ya. Berapa parpol yang undang lo berarti? Maksudnya diundang gimana? Diundang ke ininya dia lah. Apa bisa sekre ya apa? Oh, Partai politik sekret. Sekretaris ya? Sekretariat. Ada sih beberapa lah, beberapa warna-warni. Oh, udah beberapa warna-warni ya. Bahas apa tuh? Bahasa politik. Oke. Kan warna kan bendera kan. Enggak, ini bahas ikan-ikan. Itu di belakang ada akuarium. Akuarium gede. Oh ya, anyway tadi gue dapat masukan, thank you banget masukannya. Siap. Jadi di balik behind sambil nunggu kamera gue agak dingin tadi ya, gue dapat masukan. Sebenarnya kalau mau bikin podcast seperti ini, nggak apa-apa ya gue bahas ya. Nggak apa-apa. Bikin podcast seperti ini tuh mendingan lu langsung bikin seperti baru. Iya juga ya, nggak kepikiran gue. Tapi thank you. Mudah-mudahan nanti kedepannya bisa ngebahas mungkin buat season 3. Ntar gue diundang lagi ya. Ih pasti dong, karena kan lu Kayak nanti before after kayak, wah ini udah settingnya Ya. ya udah barbar ya. kayak karena lu di season berikutnya kayaknya udah pakai alma mater nih. Pakai jas rapi. Tapi kan ketutup ini jasnya ntar. Enggak dong, jasnya kan digantung di sini nanti gue bikin gantung. Diliatin di belakang. Kayak gue lihat udah mulai kecium aroma makin deket nih. Tapi dari orang tua sendiri setuju gak sih lo berpolitik? Karena kan mengingat kekhawatiran orang tua lah pasti ada ya. Pesan bokap sih, apapun yang gue lakuin pesennya tuh satu. Apa tuh? Hati-hati. Itu tetap hati-hati. Apa yang lo lakuin? Meskipun nggak spesifik ngomongin apa ya, Ah. yang penting hati-hati. Udah. Secara general ya, hati-hati secara general. Karena apapun yang lo lakuin Yes. tetap ya segala sesuatunya tetap harus hati-hati lah ya. Kalau pesen bokap gua malah justru ke gua cuma satu. Samsu refill. Gua nggak pernah dipesenin bokap gua. Pesen Bokap. kalau mau ke warung, Iya, pesenin gua dong bokap. titip. Bokap pesenin gua kayak bokap. Gua pengen kayak bokap-bokap yang lain pesenin. Bokap gua pesenin cuma satu. Apapun yang lo lakuin di luar, satu hal yang nggak perlu tinggalin kalau bisa. Dia selalu bilang kalau bisa. Itu ibadah cuma itu doang. Akhirnya ya udah.
kalau bisa ibadah ya ibadah. Ya kebetulan gue pas hari Minggu ya gue ibadah Minggu, pas gue hari Jumat. Ya kan kalau ya kan nggak bisa. Hybrid dong lo ya. Hybrid. Karena yang penting jangan sampai gayung ya yang gue ilhami. Kalau udah gayung udah lebih ngeri itu. Udah seru banget nih ngobrol tentang politik secara general ya, kita bahas secara general. Next project sebagai personal dulu deh. Next project lu sebagai personal. Amrul Haq, apa yang bakal lu lakuin? Membesarkan, gue harus menyelesaikan apa yang sudah gue mulai. Salah satunya ya gelitik politik ini. Sorry. Berarti mau diselesain gitu aja? Bukan diselesain, artinya Oh, diseriusin. Oke. Yang benar-benar serius. ke tahap yang lebih Betul. serius lagi. Obsesi gue sampai punya kantor, punya, wah, Amin. Amin. sudah setinggi itu Berarti investor, manifesting gue. berarti investor dari baju apapun. Ini. Tapi ingat, kendali tetap ada di Amrul. Ya. Lu cuma Ngopi dulu. Ngopi dulu aja, boleh investor ngopi dulu. Nah, sebagai gelitik politik harapannya pasti ada harapan sebagai gelitik politik. Satu, kalau ketinggian ya kalau ngomongin mencerdaskan kehidupan bangsa ini kayak iya. undang-undang dasar. Tapi nggak apa-apa dong. Ya, anak muda harus melek politik melalui gelitik politik. Anak muda harus cek. Nyala. Coba lu. Cek. Oke. Dan anak muda Harus melek politik. harus melek politik walaupun nggak tahu politik. Ya, justru karena nggak tahu, makanya harus melek. Seberapapun itu, anak muda tidak boleh Apatis. apatis. Tetap harus minimal 1-2 hal tahu tentang politik yang terjadi di Indonesia saat ini ya. Satu, fasenya itu satu tahu, yang kedua peduli. Jadi karena rasa mereka tahu, kemudian kondisinya, wah kondisi negara ini seperti ini. Yang kedua, ada di fase peduli. Kalau udah peduli, udah rasa kecintaan terhadap tanah air udah nggak bisa dibantah lagi itu. Berarti itu dia. Kita cek dulu hasil potongan Siap. hari ini melalui kaca samping. Lu kelihatan nggak? Aman kelihatan. Soalnya depan lightingnya, lighting Udah, mahal udah. banget ini. Sebelah sini kelihatan nggak? Kelihatan kan? Oke, aman. Kayak biasanya itu titis. Iya. Gue zoom in. Siap. Aman. Aman? Atasnya udah oke kok. Atas sudah oke? So far so good? Good. Oke. Nah, kata-kata penutup dari Amrul Haq nih. Kalau tadi kan harapan ya. Di harapan. Apa penutupnya? Ya, itu Jangan lupa tadi. minum air putih kalau dari gua. Itu tadi sih. Kita sebagai anak muda, generasi penerus, setidaknya jangan apatis terhadap politik. Karena kan memang anak muda kan sekarang udah pegangannya gadget, medsosnya kan aktif kan. TikTok, Instagram. Dan ada survei riset terbaru bahwa Instagram menjadi salah satu platform yang menjadi anak muda, rujukan anak muda mencari berita politik. Oke. Jadi bermain medsos tetap, lihat isu politik tetap, kemudian peduli terhadap kondisi negara. Harus. Itu harus. Itu kata-kata dari Amrul dan tambahan lagi, jangan lupa difilter. Ya. Jangan lupa difilter. Karena apa yang lo baca dari satu media, lo harus cari lagi source-nya di media lain supaya buat bahan pertimbangan bahwa ini media yang netral atau media yang berpihak. Karena kalau lo cuma baca dari satu media, selesai hidup lo. Thank you Amrul Haq untuk ngobrol seputar politiknya. Wah, anjing, banyak banget gue. Jadi gue males berpolitik. Nggak boleh gitu. Gue jadi males berpolitik, capek. Udah mendingan podcast kayak gini aja. Dari rambut gondrong jadi rapih nih. Thank you. Siap. Sehat Thank you, selalu. Sukses buat apa yang lo kerjain. Sukses buat podcastnya. Jangan Di begini dulu. subscribe. Thank you. Jangan lupa nonton Gelitik Politik. Sini dulu, Pak. Duduk lagi. Duduk dulu. Kita bahas.
Jangan lupa nonton Gelitik Politik, bisa di ini. Follow Instagramnya gelitikpolitik.com, kemudian update artikel politik terkini di www.gelitikpolitik.com. Jangan lupa juga follow Instagram Amrul Haq. Gua terserah Follow Mas Hadi. Instagramnya Mas Hadi. Oke. Terserah Mas Hadi. Terserah Mas Hadi. Oke, gua terserah Mas Hadi dan mewakili Amrul Haq undur diri. Terima kasih buat bincang-bincang hari ini. Siap. Semoga Indonesia bukan menjadi negara yang apatis terhadap politik, terutama di anak mudanya. Thank you. Yes.